2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nama saya Syara Amalia dengan NIM 2308394. Saya Gida Zahra dengan NIM 2308606. Saya Andrea Leida Lestari dengan NIM 2300213. Saya Udra Bidya Rizky dengan NIM 2309744. Saya Susan Aziza Aprilian dengan NIM 2308691. Saya Dena Fadil dengan NIM 2309803. Kami akan menjelaskan isi dari poster kami yang berjudul Ikatan Ion. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara unsur-unsur dengan keelektronegatifannya sehingga terjadi transfer elektron antar atom. Ikatan ionik mengacu pada interaksi elektrostatik antara anion dan kation, menciptakan ikatan yang kuat dan tanpa arah yang meningkatkan stabilitas dan meminimalkan peluruhan non-radiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu penyebab terjadinya ikatan ion. Penyebab terjadinya ikatan ion adalah perbedaan keelektronegatifan antara dua unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Adapun mekanisme interaksinya adalah unsur logam akan melepaskan elektron di kulit terluarnya, sehingga membentuk ion positif, lalu elektron tersebut diterima oleh unsur non-logam, sehingga terbentuk ion negatif. Ikatan antar ion ini bisa terjadi karena ada gaya elektrostatis akibat perbedaan muatan kedua unsur. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ikatan ion. Yang pertama, terbentuk melalui proses serah terima elektron dari unsur logam dan non-logam. Yang kedua, unsur logam akan mencapai kestabilan melalui aturan Dupket, sedangkan unsur non-logam akan mencapai kestabilan seperti gas mulia yaitu aturan oktet. Yang ketiga, ada proses serah terima elektron melibatkan gaya elektrostatis. Yang keempat, terjadi antar unsur yang berbeda keelektronegatifan. Dan yang terakhir, pada bentuk padatnya, ion positif dan negatif akan saling mengelilingi. Berikutnya ada sifat-sifat dari senyawa ion. Yang pertama, bersifat keras dan rapuh. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya cukup tinggi. Yang ketiga, bisa larut di dalam air tetapi sulit larut pada pelarut organik. Dan yang terakhir, bisa mengantarkan arus listrik pada fase cairnya. Dan selanjutnya ada contoh-contoh dari ikatan ion. Yang pertama ada senyawa NaCl yaitu natrium klorida. Yang kedua ada senyawa KCl yaitu kalium klorida. Dan yang terakhir ada senyawa Al2O3 yaitu aluminium oksida. Selanjutnya, mengenai ilustrasi atau gambar. Pada gambar pertama, menunjukkan formasi kestabilan anion kation. Menurut aturan Pauling, ukuran kation yang diperbolehkan ditentukan oleh rasio jari-jari kritis. Jika kation terlalu kecil, maka ia akan berbenturan sehingga senyawa menjadi tidak stabil akibat tolakan anion-anion. Pada batas kestabilan, kation menyentuh seluruh anion dan anion juga menyentuh masing-masing tepinya. Pada posisi stabil, anion-anion yang mengelilingi kation semuanya bersentuhan dengan kation. Selanjutnya, bilangan koordinasi berdasarkan rasio radius anion kation. Rasio radius mengacu pada rasio jari-jari ionik yang lebih kecil, yaitu kation, dengan rasio jari-jari ionik yang lebih besar, yaitu anion, dengan rumus Rc per Ra, atau jari-jari kation per jari-jari anion. Hubungan antara rasio radius dan bilangan koordinasi yaitu, yang pertama, dengan bentuk geometri linier, dengan bilangan koordinasi 2, rasio radius anion kationnya kurang dari 0,155. Selanjutnya, dengan bentuk geometri segitiga planar dengan bilangan koordinasi 3 dengan rasio radius dari 0,155 sampai 0,225. Selanjutnya dengan bentuk geometri tetrahedral dengan bilangan koordinasi 4 yang memiliki rasio radius dari 0,225 sampai 0,414. Selanjutnya dengan bentuk geometri oktahedral dengan bilangan koordinasi 6 dengan rasio radius dari 0,414 sampai 0,732. Yang terakhir, ada bentuk geometri kubus dengan bilangan koordinasi 8 yang memiliki rasio radius dari 0,732 sampai 1. Gambar ketiga menunjukkan struktur NaCl. NaCl memiliki struktur P center kubik di mana Cl- menempati posisi atom P center kubik dan Na+ menempati intersisi antara atom P center kubik. Setiap atom Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl- dengan geometri oktahedral, begitu juga dengan atom Cl-, sehingga bilangan koordinasi Na+ dan Cl- dalam NaCl adalah 6. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai penelitian terbaru, fakta-fakta menarik, dan aplikasi dari ikatan ion. Yang pertama, penelitian terbaru yaitu penggunaan molekul ionik dalam sal surya perovskite termuat dalam Journal of Materials Chemistry pada tahun 2024
yang menunjukkan bahwa molekul ionik dapat secara signifikan meningkatkan kinerja dan stabilitas sel surya perovskite. Karena interaksi yang kuat antara gugus ionik dan komponen perovskite, interaksi tersebut diperkuat melalui ikatan hidrogen, elektrostatik, dan koordinasi. Penelitian terbaru mengenai ikatan ion selanjutnya yaitu penggunaan cairan ionik dalam teknologi laser. Laser adalah pancaran cahaya berwarna yang intens, namun tidak semua warna laser tersedia dengan sifat yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Untuk mengatasinya, para ilmuwan telah menemukan berbagai cara untuk mengubah satu warna sinar laser menjadi warna lain. Metode baru ini mengandalkan interaksi antara laser dan energi getaran dalam ikatan kimia bahan yang disebut cairan ionik. Cairan ini hanya terbuat dari ion bermuatan positif dan negatif seperti garam meja biasa, namun mengalir seperti cairan kental pada suhu kamar. Cukup menyinari laser melalui tabung berisi cairan ionik tertentu dapat menurunkan energi laser dan mengubah warnanya sekaligus mempertahankan sifat penting sinar laser lainnya. Yang kedua, fakta menarik ikatan ion yaitu energi Gizi merupakan indikator kestabilan senyawa ionik. Kemudian beberapa senyawa ionik dapat memberikan warna pada larutan atau kristalnya. Ikatan ionik sering terlibat dalam reaksi redoks menghasilkan perubahan muatan ion. Di luar atmosfer bumi, ikatan ion terbentuk dalam plasma. Selanjutnya, kation memiliki jari-jari yang lebih kecil daripada jari-jari atomnya, sementara anion memiliki jari-jari yang lebih besar daripada jari-jari atomnya. Yang ketiga, aplikasi ikatan ion dalam industri logam dan material yaitu pemurnian logam, contohnya tembaga melalui metode elektrolisis. Ketika arus listrik dialirkan, ion tembaga dari anoda bergerak menuju katoda dan mengendap sebagai tembaga murni. Selanjutnya ada pengolahan air. Ion kalsium dan magnesium yang menyebabkan kekerasan air digantikan dengan ion natrium melalui proses pertukaran ion. Ini membantu mengurangi endapan di pipa dan peralatan rumah tangga. Selain itu, NaCl digunakan sebagai salin dalam infus pada dunia medis, serta kalsium karbonat yang merupakan senyawa ionik adalah komponen utama dalam pembuatan semen dan beton. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.